Nah, ya qala ta'ala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Ada itu? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Itu awalnya kan? Ibadi. Udah habis belum? Udah sampai illa nafsa. Udah habis tuh. Yang ibadiyah kali inakum. Hah? Yang ibadiyah inakum. Yang ibadi inakum. Dan taqulu. Taqulu. Bingung. Ini masih keempat kan? Baris keempat menemukan itu ya ibadi gitu. Ya ibadi. Ya ibadi innakum lan tablughu durri gitu. Iya. Iya. Itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumihi wa bihum fid dharaini amin qala. Keempat ya. Ya ibadi innakum gitu. Ya. Qala Allah Ta'ala wa huwa taqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Gitu. Iya. Qala Allah Ta'ala ya. Ya ibadi wahai hambaku. Ibad jama dari abdun jama, jadi para hambaku gitu ya. Ya ibadi wahai para hambaku innakum lan tablughu durri. Sesungguhnya kamu tidak akan sampai ya pada kemudaratanku, membuat aku mudarat. Fataduruni, kemudian kamu memudaratkanku. Kamu nggak sampai mudaratmu kepadaku lalu membuat aku mudarat, kata Allah. Nggak membuat menyusahkan. Jadi kata Allah ya ibadi wahai para hambaku innakum lan tablughu durri, kamu nggak bisa membuat bahaya untukku. Fataduruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan juga kamu nggak bisa ya tidak akan sampai kepada kemanfaatanku kemudian kamu memberi manfaat kepadaku. Nggak bisa, kita nggak bisa sampai kita nggak bisa membuat mudarat Allah dan nggak bisa juga membuat manfaat Allah. Kalau kita nggak sholat, Allah mudarat kan? Yang mudarat kita nggak sholat, kita ibadah, kita berbuat baik. Yang dapat manfaat siapa? Dia yang beramal. Kita nggak bisa memberi manfaat Allah. Kalau kita ibadah, Allah menjadi nggak ada. Ya, ente mau sholat, nggak mau sholat, ente mau berbuat baik, nggak berbuat baik, itu nggak bisa membuat mudarat Allah, nggak bisa bikin manfaat Allah.
Kita berbuat baik, yang dapat manfaat, kita yang berbuat baik. Kita melakukan perbuatan maksiat apa ya? Mudarat Allah. Agak yang mudarat, ya kita yang beramal. Gitu, ya. Kamu nggak bisa menyampaikan manfaat kepada aku dan juga mudarat nggak bisa. Manfaat itu kembali kepadamu dan mudarat juga kembali kepadamu. Kita ngaji, manfaat buat kita. Oh, kalau orang pada sholat semua nih, wah Allah jadi enggak, ya nggak bisa membuat manfaat. Lain dengan manusia, kalau seorang pejabat bawahannya pada patuh gimana? Hah? Seorang pemimpin, ya bawahannya pada patuh sama dia gimana? Hebat ya? Kalau bawahannya pada nggak benar, pada demo, karena pemimpinnya kesel kan? Kalau Allah nggak begitu, ente mau sholat, ente nggak mau sholat, bukan urusan Allah. Itu manfaatan mudarat kembali kepada ente sekalian, buat hambanya. Ya, kalau manusia, iya, dia dimurahkan anak buahnya pada patuh, wah senang banget dia, anak buahnya pada ya sekarang pada demo ada. Itu tandanya apa? Ada yang nggak benar kan gitu ya? Iya, ini kalau mau coba kalau pada patuh, manfaat buat dia. Pada dia mau budor, wah ketahuan gue gitu. Tapi untuk Allah enggak, ente mau sholat, ya ente nggak sholat, ente mau ibadah, nggak ibadah, ente mau maksiat, nggak maksiat, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa bikin mudarat kau manfaat dan mudarat kepada kita sekalian yang berdua. Ya bagi kepada kita semua, ya tidak kepada yang lain. Maka itu in asatum lian usikum wa in asatum malah gitu. Kalau kamu berbuat baik buat dirimu, kalau kamu berbuat buruk juga buat diri kamu juga, bukan buat Allah. Itu beramal ya buat kita. Gitu. Kita ibadah itu buat kita semua. Ya, makanya orang banyak yang mau pakai logika. Kenapa? Kita ibadah kan buat kita. Kami ibadah capek-capek kata gitu. Biasanya jalan terus. Gitu. Ada yang begitu. Berhenti deh. Miskin jalan terus. Sangka itu ibarat bikin dia. Enggak. Semuanya udah diatur oleh Allah. Semuanya Allah yang atur. Ya, makanya orang di akhir zaman apalagi sekarang ini udah bukan main. Ya, kalau melihat duit udah semangat banget. Tapi kalau enggak, coba. Makanya orang diuji sama kesusahan sama kesenangan biasanya. Tergelincirnya gimana? Hah? Diuji dengan kesenangan atau kesusahan dia tergelincir? Kesenangan. Coba bilang belum pengen hukum, orang rajin biar dapat rezeki gitu kan? Kok minta doa? Begitu dia lancar nggak nongol. Mana sih ada? Udah lancar nggak nongol kemana? Sibuk. Makanya Nabi Sulaiman berkata, ada nikmat ilahi yang aku miliki ini semuanya adalah pemberian Tuhanku. Dia berwani untuk menguji aku, askuru am akul, aku syukur atau enggak, atau kufur, gitu. Nabi Sulaiman itu diuji Allah dalam kenikmatan yang maha hebat. Itu ujian sudah. Maka ujian dengan kenikmatan itu terkadang bikin orang jadi kecil, lupa sama Allah. Sekarang coba lihat tuh, pamer gitu, ya, sendalnya miliaran, tasnya miliaran deh, banyak kayak gitu. Tuh, tekannya miliaran. Coba, ya, miliaran tak ada, dia wah macam-macam.
langit baru bekerja. Jadi kita nggak bisa membuat mudarat, nggak bisa membuat manfaat kepada Allah. Tapi yang bikin bermanfaat adalah buat kita sendiri. Ya ibadi alau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zadu dzalika fi mulki syai'an. Ini kalau kata-katanya hadis qudsi namanya ya. Hadis qudsi itu firman Allah, tapi nggak ada dalam Al-Quran, tapi dia dalam hadis qudsi namanya. Ya, karena diriwayatkannya dari siapa tuh? Ya, dari Rasulullah SAW riwayatkan Al-Rabbi. Rasul diriwayatkan dari Tuhannya. Qala ta'ala, Allah bilang begini. Jadi namanya hadis qudsi, firman Allah, tapi nggak ada dalam Al-Quran. Ini Nabi dapat dari Allah. Allah mengatakan seperti itu. Seperti hadis qudsi yang lain, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Allah mengatakan, hai hambaku, kamu itu berdosa siang malam. Wa ana aghfiru dzunub, aku yang akan ampunin dosamu. Fastaghfiruni, makanya istighfar dulu kepadaku. Aghfir lakum, saya aku ampuni kamu. Itu kata Allah. Ya. Tapi riwayat dari Rasulullah, Allah mengatakan, ya qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, itu hadis qudsi. Ya, bukan ada dalam Al-Quran, namanya hadis qudsi. Allah berfirman kepada nabi-nabi mendapat riwayat dari Allah. Itu juga begitu. Ya ibadi, lau anna awalakum, wahai hambaku, jikalau orang yang pertama kamu dan orang yang terakhir kamu. Yang pertama dari zaman Adam sampai nanti hari terakhir kiamat. Andai kata, wahai hambaku, ya bahwasanya orang yang pertama kamu dan orang yang terakhir kamu, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin, ya manusia dan jin, maksud itu manusia dan jin, ya. Jawab, walaqad zara'na li jahannama, kami sudah siapkan neraka jahanam, ya. Katsiran minal insi wal jin, kebanyakan yang masuk ke sana bangsa manusia dan bangsa jin masuk neraka. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin, kami sudah siapkan neraka jahanam, kebanyakan yang akan masuk bangsa manusia dan bangsa jin. Ya, yang akan masuk neraka. Allah sudah siapkan. Makanya disebut manusia dan jin. Itu yang masuk neraka nanti manusia dan jin. Kenapa? Sebab manusia, kalau malaikat enggak. Karena malaikat Allah ciptakan tanpa nafsu, enggak ada nafsunya. Malaikat hanya ciptakan akal doang. Jadi nggak punya nafsu. Makanya malaikat itu aktivitasnya berdasarkan instruksi. Kalau ada instruksi udah. Kalau Allah bilang sujud, sudah malaikat. Ribuan tahun kalau belum disuruh bangun, nggak bangun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah itu la ya'sunallaha, mereka para malaikat nggak pernah membantah apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, siap melaksanakan perintah berikutnya. Nggak punya nafsu, malaikat nggak ada nafsu. Kayak balok, bisa kayak dipindah kan? Enggak, kalau nggak dipindahin.
Nah, malaikat gitu kalau suruh sujud ribuan tahun nggak bakalan bangun kalau disuruh bangun. Gitu. Nah maka itu kebanyakan penduduk neraka itu bangsa jin dan bangsa manusia gitu. Jin dan manusia makhluk dikasih semuanya, cuman bangsa ini kagak kelihatan. Kalau kelihatan kagak muat di dunia ini, ntar dia belum nggak ada mati. Bangsa ini ada sekarang kumpul, yang benar. Nah nanti matinya di kiamat sekalian. Maka itu dia gaib, nggak jelas. Kalau jelas kagak muat nih, nggak kelihatan. Jadi kayaknya nggak ada, padahal ada. Kan nggak kayak kita, dia hanya bentuk ayam. Diam. Ya, maka setan ada dua macam. Setan ada dua macam. Ada setan bangsa jin, ada setan bangsa bukan manusia jadi setan, bukan. Kalau udah mati jadi setan. Dia tahu a'udzu birabbin nas. Ya, malikin ila inna min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas. Ya, al khannas yang sifatnya mundur maju. Alladzi yuwaswisu fi sudurin, selalu yang membuat waswas dalam hati manusia. Siapa? Minal jinnati wan nas, bangsa jin dan bangsa manusia. Itu kerjaannya bisikin-bisikin yang negatif kepada orang. Itu adanya bangsa jin dan bangsa manusia. Itu bisikin-bisikin yang negatif. Cuman bedanya kalau bangsa jin dibacain, ya bacain Quran, baca a'udzu, kabur, ntar balik lagi. Ya itu khonas namanya. Khonas itu sifatnya kalau dia datang kita bacain a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabur, ntar balik lagi. Ntar kita baca Al-Quran, kabur, balik lagi. Itu bangsa jin. Kalau bangsa manusia lebih parah, dibacain Yasinnya nyamperin terus. Ya, mau berbuat yang kagak dan bacain Yasin. Ngapain buat baca Yasin gitu? Terus ada bangsa manusia. Ya, nggak ada dibacain apa juga, maju aja terus. Getok baru berbalik dia. Nggak ada dibacain, kalau ada manusia digetok baru balik. Itu bangsa ini enggak ada. Cuman kita makan, nggak baca Bismillah, jin ikut makan. Nanti tengah-tengah kita baca Bismillah, Bismillah fi awalihi wa akhiri, muntah jin. Dan kita yang lihat di muntah, gitu. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjadi qalbi rajul wadin. Mereka berada dalam kebujuran hati satu orang di antara kamu. Artinya hatinya pada durhaka semua. Seperti hati seorang yang durhaka, berarti durhaka semua. Mana kasodalika min mulki syai'an, maka tidak akan mengurangkan yang demikian itu sedikit pun dari kerajaan. Andai kata manusia, jin dan manusia semua nggak ada ibadat, kerajaan Allah nggak bakalan berkurang. Yang atas belum? Hah? Yang atas belum? Apa? Yang atas belum? Wajiblah kamu ala asqordi. Kalau dia cuma dijelasin juga. Anu ala abjadi qalbi rajulin wahidin minkum. Iya udah tadi. Udah. Ya, seandainya manusia, ya, orang yang pertama dari zaman Nabi Adam sampai akhir seluruh manusia, seandainya manusia dari pertama kali ada sampai kiamat, jin juga begitu, ya, gitu. Nah, ala abjadi qalbi rajulin wahidin minkum, mereka itu berada di kebujuran durhakaan hati satu orang, seperti
semuanya itu dianggap seperti satu orang yang hatinya durhaka. Itu jadi semua andai kata manusia sama jin dari zaman awal sampai akhir semuanya durhaka kepada Allah. Itu mana kosong dari kami mujizat, itu nggak akan mengurangi kerajaan itu sedikit pun. Ya, nggak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Yang bakal celaka ya mereka jin dan manusia. Gitu. Makanya nanti pada teriak, ya. Orang-orang kafir itu pada ngomong nanti teriak. Gitu. Begitu melihat binatang juga kan juga sama dengan manusia kan. Nanti binatang itu sekarang ada yang kambing punya tanduk, lalu dia nanduk kambing yang nggak punya tanduk. Nanti di akhirat dibalik, kambing yang nggak punya tanduk dikasih tanduk, yang nggak punya tanduk, yang punya tanduk nggak punya tanduk, nanti ditanduk lagi. Gitu balasnya. Nah habis itu yang di debu hancur jadi abu aja. Gitu. Jadi abu. Nah, makanya orang-orang kafir kalau begitu lihat binatang-binatang itu pada jadi abu, ya, wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti di akhirat orang kafir akan ngomong, ya coba saya jadi abu gitu. Padahal manusia bakal diapain? Hah? Diajak di neraka dulu, ngeliat tuh neraka. Gitu ngeliat binatang pada jadi abu semuanya. Coba saya jadi abu itu. Karena kami ngomong begitu nanti. Kayak pun kami punya lain tadi pun turaba surat An-Naba. Ya, akhirnya. Ya. Kenapa? Binatang semua jadi abu. Nggak ada yang masuk neraka, surga nggak ada. Jadi abu. Nah maka begitu melihat saat itulah orang kafir berkata coba saya jadi abu. Padahal ini bakal masuk apa ya? Ke dalam neraka dilihat kayak apa tuh neraka, masya Allah. Kalau bisa dia mau jadi abu, tapi nggak bisa jadi abu. Gitu, ya. Manfaatnya udah nggak bisa diiniin, habis kesempatannya. Makanya misal kemudian tak berguna dan setara, gitu. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'aqaitu kulla wahidin sa'altahu mana qasadalika ya mimma inni ila kama yanqusul mikhyatu ila khilal bahr. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang yang pertama kamu dan orang yang akhir, dan jin dan bangsa manusia, kaum fi sa'idin wahidin, mereka semua berdiri di satu tempat di lapangan yang luas, ya. Fasa'aluni, lalu mereka minta kepadaku, mohon, ya. Fa'ataitu kulla wahidin sa'al tahu, ya. Lalu aku berikan setiap seorang, ya, masalah tahu akan permintaannya. Mana qasodalika mimma ini, tidak akan berkurang, yang tidak akan mengurangi yang demikian itu apa yang ada padaku. Seandainya manusia dan jin kumpul di satu tempat, lalu mereka semua, ini manusia dari awal sampai akhir, jin juga dari awal sampai akhir, kumpul di satu tempat, nanti semuanya pada minta kepada Allah, andai kata minta kepada Allah, lalu semuanya diberikan oleh Allah permintaannya, itu kagak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mengurangi apa yang ada pada Allah.
Andai kata manusia pada minta semua permintaan dikasih nggak pulang, nggak akan mengurangi. Ila kama yang kusul mikhyatu ida udkhila bahr. Melainkan seperti berkurangnya jarum ya jahit apabila dimasukkan ke dalam lautan. Gitu. Ya. Coba. Ada nggak jarum jahit satu sebelum ke lautan berubah nggak laut? Hah? Orang yang belum maju ke air tetap segitu, ya, iya, nggak ada pengaruhnya. Jangan dia di sini aja, di air di gelas masih dicemplungin jarum, lumer nggak? Atap penuh masukin jarum kagak bergerak ya. Nah kalau kan, nah seandainya mereka semua pada minta manusia dan jin dari awal sampai akhir minta, kagak akan berkurang apa yang Allah miliki. Gitu. Nggak akan berkurang. Seperti cuman berkurangnya seperti jarum dimasukin ke dalam laut. Coba nih, nah, ini jarum nih, kita masukin ke dalam laut, kan basah, kita angkat di jarum. Berkurang nggak air laut? Gara-gara kan nempel di sini air laut yang nempel di jarum. Berkurang nggak jadi nyusut gitu? Kagak. Gelas aja dimasukin jarum diangkat turun airnya. Kagak, cuma nempel di jarum doang. Itu seperti itu doang kayak gambarannya. Kalau Allah berikan semua permintaan manusia, tapi yang diminta Allah kasih semua, jin juga Allah kasih semua. Dia nggak akan berkurang apa yang ada pada Allah, kecuali seperti berkurangnya jarum yang dimasukin ke lautan. Nah lalu kita diangkat ada arus nempel di jarum tuh, ambil di jarum doang, jadi susut nggak ada air laut? Kagak, kita saja katanya susut nempel di jarum. Itu menggambarkan bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mintanya kepada Allah, ya jangan kepada yang lain, kepada Allah. Cuman Allah banyakkan pakai logika, saya udah minta sebulan sampai sekarang belum dapat, gitu bawaannya. Ada yang begitu, saya udah minta, banyak dunia, sampai sekarang belum kasih gitu. Itu kan buat kehidupan, emang kehidupan ini yang kasih Allah semua. Rezeki Allah yang kasih, cuman manusia kalau dia dapat nggak ngeh, oh itu dari Allah. Oh, kumpul bukan aneh gitu. Padahal dari Allah. Kan Allah yang atur prosedurnya. Gitu. Bukan dikata Allah ngasih begini, gitu. Enggak. Itu prosedurnya dari Allah. Maka kita suka begini, kita lagi perlu nih. Ya si A yang kita butuhin nggak datang, gitu kan? Ada orang lain datang ngasih, tahu adik kita lagi butuh gitu ya. Emang dia tahu kagak, yang tahu Allah. Allah bisa wakil melalui yang lain gitu. Semuanya Allah udah atur. Kapan kita butuh Allah yang kasih. Makanya minta kepada Allah, jangan minta kepada yang enggak. Ya, minta kepada Allah. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Ya ibadi wahai hambaku, para hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu adalah amal-amal kamu, uksihalaku, ya, yang dicatat itu amal-amal kamu, semuanya amal-amal kan, amal-amal kamu, uksihalaku, itu amal kita semuanya.
Ya, nggak ada. Maka minta kita kepada Allah itu, ya, nggak akan berkurang. Allah yang hitung semuanya. Usiha aku hitung untuk kamu, cuma wafiakum kemudian aku balas, ya, gitu. Amal-amal kita Allah, ya, itu semua amal. Kalau kamu berbuat baik itu amalmu. Itu dari hadis yang pertama tuh, ya, itu semuanya digambarkan Allah amalmu, ya. Nah, paman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dan dia memuji kepada Allah gitu. Waman wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan selain itu fala yalumana, janganlah ia menyesali ila nafsahu kecuali dirinya sendiri. Jangan dimaki-maki kecuali dirinya sendiri gitu. Nggak suka mencela, maka itu ada orang yang nggak mau sholat berhenti, pernah ditanya apa rumah, saya tukang gunting miskin jalan terus gitu ngomongnya. Berarti salahin dirinya. Itu semua Allah yang atur. Ya, kalau menurut kebaikan, alhamdulillah, nggak ada deh, udah benar. Padahal kita lihat segala sesuatu itu disebabkan oleh ulah kita juga. Kadang-kadang kita diuji gitu, ya. Nah, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, pujilah kepada Allah. Alhamdulillah, kita jaga. Asal dapat segini, teriaknya apa? Alhamdulillah. Kalau segini baru bilang apa? Alhamdulillah. Kalau segini teriaknya, gitu. Alhamdulillah, ya, gitu. Begini aja alhamdulillah. Mau segini kan mau segitu dari siapa? Dari Allah yang ngasih. Syukur kepada Allah. Kalau syukur diapain? La in syakartum la azidannakum, dikasih segini. Alhamdulillah, ditambahin. Alhamdulillah, tambahin gitu. Udah banyak disombong siapa? Dulu aneh, besok segini, baru nyesel. Makanya, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur aku tambahin, kata Allah. Nah, kita syukur sama Allah dari tambahin gitu. Wal hadits tsani, dan hadis yang kedua, itu tadi hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ajazani bi al-alama as-sayyid Ahmad al-Mursafi al-Misri. Ba'da an ajazani bi Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i an masyayikhihi musalsalan bil awaliyah ila Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis yang kedua telah mengijazahkan kepadaku al-alamah, orang yang sangat alim, Sayyid Ahmad al-Mursafi al-Misri. Ba'da ajazani, setelah mengijazahkan kepadaku akan hadis itu Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i an masyayikhihi, dari para guru-gurunya, musalsalan secara silsilah, namun menyambung bil awaliyah, ya, dari awal ila Abdullah bin Amr sampai kepada Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau telah bersabda. Apa sabda Nabi kita? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang berkasih sayang, saling mengasihi, ya, yarhamuhumur rahman, akan dikasihi mereka oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tabaraka wa ta'ala, yang berkah yang Maha Tinggi.
makanya kalau mau dikasih sayang sama Allah kita juga mesti saling kasih. Kalau ribut ya nggak berapa lah gitu. Sekarang kan lagi main kasih sayang apa lagi ribut nih zamannya. Mau masalah dikit ribut mobil masalah ibadahnya mesti pada ribut kadang-kadang. Nah nyalain gitu ya. Lihat dulu kalau masalah khilaf dia yang sedikit jangan terlalu diriin, amalin aja dulu gitu. Ya kayak kemarin kan saya pernah bilang ya masalah azan di kubur ya. Hah? Sudah bilangin kan kemarin azan di kuburan. Orang di kuburan diazanin, dikomatin, gitu kan? Ada yang bilang jangan. Ada yang ngaku nggak ngajarin, nggak ajarin gue ketok lu. Gitu, di berantem yang nganter. Gitu. Ada di kuburan, ya mau diajarin, enggak ada. Emang dalilnya secara tekstual nggak ada dalil. Orang mati di kuburan diajarin, dikomatin nggak ada dalilnya. Secara hadis nggak ada. Secara tekstual ya. Gitu. Ada juga secara perbandingan, ya, gitu. Ada hadis Nabi apabila seorang anak lahir ke dunia sunat ya Pak, diazanin dan dikomatin. Itu begitu anak masuk ke dunia, alangkah baiknya begitu dia meninggal dunia juga diazanin dan perbandingan dari segi perbandingan hukum, gitu. Tapi hadis mengenai disunatkan orang yang meninggal diazanin di kuburan nggak ada emang. Mau diazanin kayak nggak ada masalah. Nanti soalnya urusan dia diazanin kalau dia sholat di kuburan tetap. Waktu itu nggak sholat nggak apa di kubur diazanin, kita tetap mati. Gitu. Maka yang wajib bagi orang yang meninggal itu tugas yang mati, tugas yang hidup, bukan tugas yang mati. Mandiin, ngapain, sholatin, kuburin itu tugas yang hidup. Kalau nggak dikerjain yang dosa yang hidup, bukan yang mati. Yang hidup. Itu kan kalau nggak darurat. Kalau darurat mati di dalam kapal kan yang lemparin kemana? Laut. Iya kan, mau ditungguin pulang dulu, berhari-hari mau dulu, gitu. Ada kondisi darurat bisa jadi, gitu. Kalau udah mati sih urusan dia, gitu. Ya. Nah. Orang yang mengasihani akan dikasihani oleh Allah yang Maha Pengasih Tawar. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, berkasihanilah kamu orang yang ada di bumi ini saya, kamu akan dikasihani oleh orang yang ada di langit, ada makhluk yang ada di langit. Itu. Ya. Gitu, sayang sama kamu kalau kamu menyayangi yang ada di bumi, yang ada di sini kita harus berkasih sayang, gitu sesama, terutama sesama muslim. Jangan gara-gara masalah yang sedikit jadi ribut, masalah sepele jadi ribut, masalah ini jadi ribut, ya, bukan. Kalau mau lihat dulu. Yang satu sholat pakai kulit, yang satu kagak, ribut. Ketok sholat di situ, gitu. Iya. Aku begini, aduh macam-macam. Itu perkara perbedaan, gitu. Ya. Makanya kalau ada ilmunya enggak, gitu. Ya. Nah, kebersamaan ini diciptakan, tapi yang benar. Kalau yang nggak benar baru
bisa kita nasehatin, ya itu nggak ada ajaran dari Nabi umpamanya kita nasehatin gitu. Makanya lihat perbedaan. Kalau kita saling sayang menyayangi, ya terhadap sesama makhluk di bumi, ya misalnya kita akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Siapa? Para malaikat sayang sama kita nanti. Gitu, ya para malaikat sayang sama kita. Wal mana ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin lam yu'mar bi qadri, ya bil ihsan ilaihi, ya yusinur rahmanu ilaihi. Itu maknanya nanti akan kita bahas itu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, artinya orang yang suka mengasihani terhadap makhluk yang ada di bumi, baik manusia maupun hewan yang dilarang untuk dibunuh, ya. Kalau hewan yang dilarang sih untuk dibunuh nggak apa-apa, ya kambing kan boleh dipotong. Wah kejam nih, ini orang potong kambing kejam katanya, ini nggak ada yang korban. Potong sapi kejam, nggak ada yang korban. Nah itu yang ini binatang yang nggak boleh yang dilarang untuk disakiti gitu kan. Nggak diperintah untuk dibunuh. Kalau binatang yang diperintah untuk dibunuh nggak apa-apa kita potong. Sapi, kambing itu kita potong, onta kita potong, ya gitu. Sekarang ada kucing dipotong juga, ya dipotong juga kan. Kok dagingnya dijual, jual daging kucing, gitu. Itu tidak ada. Lagi manusia. Sekarang bukan binatang malah manusia main buang-buang aja banyak, tembak semua buang sendiri, ya. Itu udah zaman sekarang udah lebih parah dari zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah, kalau seorang ibu punya anak perempuan, itu yang kubur bapaknya, digali lubang dimasukin ke lubang kubur. Coba anak perempuan nggak bisa diajak perang kayak gitu. Itu zaman jahiliyah. Jadi emaknya sih sayang sama anaknya, tapi bapaknya nggak senang dikubur. Itu kalau anak perempuan zaman jahiliyah. Nah sekarang nggak emak nggak apa-apa. Ya anak laki kayak perempuan main buang di sawah, emaknya lagi yang buang. Banyak kan gitu. Wah main buang di sawah, buang di pinggir jalan tuh. Tapi lebih kejam dari zaman ya jahiliyah di sekarang. Ini udah akhir zaman, ya. Udah akhir zaman tuh pakai bisa lihat kondisi-kondisinya. Walaupun memang juga nggak bisa ketemu ada kiamat gitu ya. Ini udah akhir zaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihamdihi mazida. Karena alhamdulillah wa syukur kama yanbaghi li jalali wajhika karimah wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa nas'aluka al-huda. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al lana min syarrin wa la mahruma. Allahumma yassir lana bid-dhidam fi jami'i umuri dunya wa dunyawiyah wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
sembuh